warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di materi yang akan kakak bawain terkait dengan norma dan etika sebagai kompas kehidupan. Sebelum masuk di materi, kakak mau bertanya tentang kehadiran. Yang hari ini berapa orang yang nggak masuk? Berapa? Siapa? Keterangannya apa? Izin. Baik. Karena satu orang nggak masuk, di sini langsung aja ya. Minggu kemarin kakak kasih materi tentang apa? Masa depan selain itu. Karir, apalagi? Jenjang. Oke, kali ini kakak membawain tentang norma sebagai kehidupan. Nah, ada yang tahu nggak pengertian norma itu? Ada yang tahu nggak terkait pengertian norma? Apalagi? Apalagi selain aturan? Ketentuan, apalagi selain ketentuan? Ya. Nah, norma itu sendiri ialah secara etimologi berasal dari bahasa Belanda, yaitu norma yang artinya patokan atau pokok kaidah atau pedoman. Nah, menurut KBBI adalah aturan atau ketentuan yang mengikuti warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan atau pengendali. Terus norma-norma itu sendiri ada 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan, dan terakhir norma hukum. Dari 4 norma ini ada yang tahu nggak pengertian dari 4 norma ini? Dari norma hukum, norma kesusilaan, norma agama, dan norma kesopanan. Ada yang tahu nggak dari 4 norma ini? Norma agama dulu, ada yang tahu nggak arti norma agama? Oke, betul. Terus ada yang lagi nggak selain mbak ini atau dari mas-masnya? Ada yang tahu norma keagamaan? Ada yang tahu? Ayo, berani. Ayo, gak usah takut. Ayo, norma keagamaan itu apa? Nah, terus apa lagi? Puasa apa lagi? Badan apa lagi? Ya, betul semua. Terus kalau norma kesusilaan ada yang tahu nggak? Contoh. Iya, ada yang tahu nggak artinya? Ya, apalagi selain masnya tadi sebut? Hah? Masuk. Ya. Terus apa lagi? Kayaknya masih di alam nih. Terus ada yang denda ada nih, cuma 3 nih. Ya. Oke, kakak kasih tahu ya terkait dengan norma agama. Nah, norma agama itu sendiri dialah aturan hidup yang bersumber atau dari ajaran Tuhan yang terdapat dalam kitab suci dan ajaran agama. Norma agama bersifat mengikat, kuat karena pelanggarannya tidak hanya berdampak di dunia, melainkan juga di akhirat.
Nah, contoh norma agama itu menjalankan ibadah sesuai kewajiban, sholat bagi muslim, terus misa bagi Kristiani dan lain-lain. Terus larangannya itu membunuh sesama manusia, menghormati orang tua sebagai perintah agama. Itu contoh dari norma agama. Nah, kalau untuk norma kesusilaan, ialah merupakan aturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia mengenai baik buruk atau perbuatan bagi seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan menimbulkan rasa bersalah pada diri sendiri. Terus untuk contoh norma kesusilaan ialah dari menimbulkan rasa bersalah. Terus dari norma kesusilaan adalah tidak berbohong atau tidak mencuri. Terus membantu orang yang kesusahan. Itu 3 contoh dari contoh kesusilaan, norma kesusilaan. Tidak mencuri. Terus yang kedua tadi apa? Tidak mencuri, tidak berbohong dan membantu orang kesusahan. Tidak mencuri, tidak berbohong dan membantu orang kesusahan. Sebelum kakak lanjut 2 norma lagi, kakak mau mengingatkan lagi ya. Yang tadi kakak sampaikan terkait norma agama sama norma kesusilaan, ada yang kurang paham nggak? Norma kesusilaan sama kalau kesopanan mungkin sebentar ada materinya tersendiri. Ini terkait kakak menyampaikan 2 materi ini dulu. Norma kesusilaan sama norma agama. Ada yang paham nggak? Ada yang kurang paham nggak terkait 2 norma ini sebelum kakak masuk di norma kesopanan? Atau kalian merasa sudah paham, kakak tes ulang lagi. Norma agama itu terkait apa? Terus untuk norma kesusilaan apa? Tidak berbohong terus, tidak mencuri terus, ya bersantai. Nah, terkait 2 norma tadi kan udah paham semua. Nah, langsung aja kakak masuk di materi selanjutnya, itu norma kesopanan. Terkait norma kesopanan ialah aturan hidup bersumber dari kebiasaan masyarakat tentang bagaimana seseorang sebaiknya bertingkah laku agar dihargai. Nah, norma kesopanan itu pun berlaku dalam lingkup sosial, termasuk dapat berbeda di setiap daerah atau budaya. Contoh dari norma kesopanan: mengucap salam atau menyapa ketika bertemu orang lain, berbicara dengan bahasa yang halus, tidak memotong pembicaraan orang lain. Itu terkait 3 contoh norma kesopanan. Ada yang bisa ulang nggak yang tadi kakak sampaikan terkait 3 contoh? Terus ada lagi ya? Oke, betul. Udah paham nggak tadi terkait dengan kesopanan sama kesusilaan? Udah tahu perbedaannya di mana? Nah, itu kalau orang itu harus menghargai lah. Kalau kesusilaan kan hampir sama, tapi bedanya itu kayak universalnya. Kalau kesusilaan itu ibaratnya mencakup semua, kayak universal lah. Kalau kesopanan itu arahnya ya diri sendiri. Terus yang terakhir adalah norma hukum. Di mana norma hukum itu adalah aturan yang dibuat oleh lembaga resmi negara atau memiliki kekuatan mengikat serta sanksi
sanksi yang tegas. Nah, norma hukum pun itu tersendiri. Ini yang contoh, yaitu perintah untuk membayar pajak salah satunya. Terus yang kedua adalah larangan berkendaraan tanpa SIM. Terus yang terakhir adalah larangan untuk korupsi. Ada yang pernah pasti melanggar terkait contoh kedua tentang kendaraan yang punya SIM? Ya kan? Pasti rata-rata melanggar kan? Ya. Itu contoh keduanya udah nggak sesuai dengan aturan norma hukum. Terus materi selanjutnya ialah etika dan pergaulan. Ada yang paham nggak terkait etika dan pergaulan? Ada yang tahu nggak perbedaan dari etika dan pergaulan? Ada yang paham nggak? Atau tahu nggak perbedaan dari etika pergaulan? Enggak tahu. Pergaulan pertemanan. Ya. Etika itu sikap. Oke, etika itu ialah sikap, pergaulan itu adalah pertemanan. Terus selanjutnya ialah masalah etika di kalangan remaja. Ada yang tahu nggak masalah etika yang di kalangan remaja atau di kalangan kalian yang sering terjadi apa? Foto. Ayo, yang bisa jawab angkat tangan. Yang pertama, Pak. Yang bisa jawab nggak terkait masalah apa yang sering terjadi di kalangan kalian atau di usia kalian? Berantem. Kemudian minum minuman keras. Minum air. Tadi siapa yang jawab minum air? Pergaulan bebas. Ya, udah. Hamil di usia muda. Paling sering berdampak itu ialah hamil di luar nikah. Mungkin kalian sudah paham kan kayak pengertiannya dari masalah yang sering terjadi dari remaja. Nah, di sini kata cuma kasih contoh aja 5 dari masalah remaja atau seusia kalian. Yang pertama itu kurang sopan santun dalam pergaulan. Pasti sering terjadi ini kan, kurang sopan santun terhadap pergaulan. Jadi rata-rata menimbulkan masalah kan kalau kurang sopan santun atau ibaratnya kata sopan itu maknanya. Kenapa? Terus yang kedua, berteman karena kepentingan bukan ketulusan. Pasti sering terjadi kan? Ada. Sebut aja. Langsung. Ayo, siapa yang sering terjadi? Fakta tadi ya. Ayo, dari gimana? Kalau butuh tuh datang. Kalau nggak butuh dihina-hina. Kalau fakta ya. Kalau oke, kata orang itu dong. Oke.
ketiga ialah bullying atau ejekan yang melukai orang lain. Ini tadi kan udah dikasih contoh sama masnya, sering ngejek teman-temannya. Terus yang keempat ialah minder atau merasa tidak diterima oleh kelompoknya. Siapa yang sering terjadi kayak gitu? Pacar. Ya ampun. Ayo. Oh, Tandika. Itu teman-teman kalian pada bilang pacar. Tandika juga, Mas. Coba ya, boleh jelaskan. Kok bisa dituduh ya? Kenapa minder, Kak? Biasanya minder ya dia. Itu loh Mas, jangan kata. Oh, fitnah. Yang benar ini yang Oh, benar. yang dari mana yang ini? Oh ini. Siapa? Nanda juga. Oh enggak, itu loh. Itu loh, Mas, yang katakan. Siapa? Ayo Zan, jelaskan sekarang. Ayo, Berantem jadi ngaku ya. Ya awalnya Terus yang terakhir ialah terpengaruh gaya hidup bebas atau hedonis. Kayak Nanda jadi Terpengaruh gaya hidup bebas atau hedonis. Ada yang tahu nggak? Kecil. Nah, kayak gimana? Oh. Ayo Fajar, gimana Fajar? Pendapat dari teman perempuannya? Ayo. Ayo Fajar, gimana tanggapan dari teman perempuannya? Ayo, aku tahu siapa? Enggak suka bilang. Kakak minta tolong kalian ikat satu lembar kertas dan tuliskan apa saja norma-norma yang tadi kakak sebutkan dan apa penyebab norma itu yang dilanggar. Apa, Pak? Harus suruh. Gak usah. Sebutkan norma-norma apa saja yang tadi kakak sampaikan, terus apa saja etika atau penyebabnya norma itu dilanggar.
Keempat, norma, norma kesusilaan, kesopanan, hukum dan agama. Norma kesopanan, kesusilaan, hukum dan agama. Akbar dari bagus. Ayo pakai pemikiran sendiri ya, jangan lewat HP. Jangan lewat HP. Kok ada siapa? Oh. Ya. Ngomong ya. Kesusilaan, kesopanan dan hukum. Kesopanan, hukum. Apa les? Gaya wes. Apa norma hukum? Kesopanan ini di atas mas. Oh iya. Oh? Gue pengen pun hotel. Gitu, tanggul gitu. Gitu. Aku tinggal. Sopanan hukum. Ada itu ya. Oke, karo apa jenenge? Karo Macam-macam videonya jangan duit terus terus. di gereja. Makanya kan rata-rata umat Kristiani itu punya lagu namanya hari Minggu. Karena hari-hari besarnya itu di hari Minggu. Agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Hampir sama kayak kesopanan.
membenci orang lain itu contohnya kayak sama keseluruhan, tapi secara universalnya, secara keseluruhannya. Karena kasus apa? Kesalahan itu hampir sama kayak kesempatan. Contoh kata lainnya itu adalah kayak tidak membenci orang lain. Itu tapi secara universalnya. Kalau kesempatan itu secara pribadi. Net. Sembilan kau lihat. Sembilan kayak ini. Coba bisa lah. Aku mau norma hukum, agama, kesopanan, kesusilaan. Jadi masalah kalau hukum. Kumu kan? Hah? Alah. Boleh silakan. Hukum, agama, kesusilaan. Kakak tunggu sampai 11.10 ya. Oh, Kakak tunggu sampai 11.10 ya. Kan kumu kan? Bener ya? melakukan kesalahan. Iya. Cepat itu curi cepat itu. Oh kan? Dari ojek, Hah? Hah? Pusing sih. ya maksudnya kagel di Tapi tahu kan? Yo.
DPR punya bahasa. Oke. Dia sebenarnya gini nih. Tadi kan satunya pada dia. Akbar. Dan Ibrahim. Tapi boleh. Dan tapi kita pulang. Masih ada lagi enggak? Gue nih bukan. Satu, dua, empat, lima, Nanti ada sering gitu, ini orang PK. Bisa lagi. Saya ngajak orang PK kan. Kalau sini. Kan udah masak udah. Dulu tapi udah masak. Tiga pas, kan gigiit apa pas sana mau dua mandi. Piring pas Sabtu mah. Hah? Ini enggak temen yang pas. Nah itu agak nyaman ya sih. Tanggung jawab. Mungkin sekian dari materi kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.